Pernah nggak kepikiran gak sih kenapa dunia kita bisa berubah secepat ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar ceritanya perjalanan 4 revolusi industri. Mulai dari tenaga uap sampai kecerdasan buatan. Kita akan lihat gimana setiap lompatan inovasi itu benar-benar mengubah cara kita hidup dan bekerja. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya mesin uap yang sederhana banget bisa berevolusi jadi pabrik pintar yang hebatnya lagi bisa mikir sendiri? Itulah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu pemahaman kita ya. Revolusi industri itu bukan sekedar tentang penemuan-penemuan baru. Ini tuh perubahan total. Pergeseran besar-besaran yang mengubah cara kita kerja, cara kita hidup, bahkan cara kita berinteraksi. Intinya, ini mengubah aturan main dalam dunia produksi. Perjalanan kita dimulai di sini, di sebuah era yang jadi fondasi dunia modern kita sekarang. Kita akan lihat 2 revolusi pertama, yang semuanya digerakkan oleh tenaga dan skala produksi yang luar biasa. Perbedaannya tuh mendasar banget. Revolusi 1.0 itu kekuatannya dari uap. Tapi lompatan berikutnya, yaitu 2.0, itu ditenagai oleh listrik. Kenapa ini penting? Soalnya, listrik itu jauh lebih fleksibel dan efisien. Ini benar-benar membuka gerbang untuk inovasi yang sebelumnya yang nggak kebayang sama sekali. Jadi apa yang terjadi waktu mesin uap mengambil alih? Lahirlah sistem pabrik. Pekerjaan yang ratusan tahun dikerjakan pakai tangan, tiba-tiba diganti sama mesin. Nah, ini memicu salah satu migrasi terbesar dalam sejarah manusia. Orang-orang pindah dari desa ke kota, dan ini mengubah wajah masyarakat kita selamanya. Kalau mau kita simpulkan, poin utama dari revolusi 1.0 itu ya ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuatan mesin menggantikan kekuatan otot manusia secara massal. Ini adalah langkah pertama dari dunia manual ke dunia mekanisasi. Sekarang, kita masuk ke revolusi 2.0. Adanya listrik ini memunculkan satu ide jenius yang mengubah segalanya. Jalur perakitan atau assembly line. Tiba-tiba, produksi massal jadi mungkin dalam skala yang gila-gilaan. Hasilnya, barang yang tadinya mewah, kayak mobil, jadi jauh lebih murah dan bisa dijangkau oleh orang banyak. Jadi gini, kalau revolusi 1.0 itu tentang membuat mesinnya, revolusi 2.0 itu tentang gimana cara mengatur mesin-mesin itu biar super efisien. Transformasinya adalah dari sekedar punya mesin menjadi produksi massal yang terorganisir dengan baik. Oke, sekarang kita maju ke era yang lebih modern. Disinilah fokusnya mulai bergeser. Bukan lagi soal kekuatan otot mesin, tapi soal kekuatan otak digital. Revolusi 3.0 ini prosesnya bertahap. Pertama, komputer masuk ke pabrik. Terus, muncullah yang namanya PLC, atau Programmable Logic Controllers. Ini pada dasarnya otak kecil yang bisa diprogram buat ngontrol mesin secara digital. Akhirnya, robot-robot industri mulai mengambil alih tugas-tugas yang repetitif dan membosankan. Nah, yang keren dari sini adalah gimana teknologi-teknologi ini saling melengkapi. Komputer itu jadi otaknya, PLC jadi sistem sarafnya, dan robot jadi tangannya. Ditambah lagi, internet generasi awal mulai menghubungkan semuanya, meskipun skalanya masih terbatas waktu itu. Inilah inti perubahannya di revolusi 3.0. Kita nggak lagi cuma memproduksi barang secara massal, kita mulai mengotomatiskannya pakai sistem digital. Produksi jadi lebih presisi, lebih cepat, dan makin sedikit butuh campur tangan manusia. Dan ini membawa kita ke era sekarang, revolusi industri 4.0. Era di mana mesin nggak cuma bekerja otomatis, tapi juga bisa saling berkomunikasi, belajar, dan bahkan membuat keputusan sendiri. Coba lihat deh, peralatan yang kita pakai sekarang, ini bukan lagi soal satu teknologi tunggal. Ini adalah gabungan dari banyak hal. Ada Internet of Things yang menghubungkan segalanya, ada AI yang memberikan kecerdasan, dan ada Big Data yang jadi bahan bakarnya. Semuanya ini bekerja bareng buat menciptakan sistem yang benar-benar cerdas. Oke, kita coba sederhanakan IoT. Bayangin aja setiap mesin di pabrik itu punya alamat IP sendiri, persis kayak komputer kita. Mereka bisa saling ngobrol, kirim data soal kondisi mereka, performanya gimana, atau mungkin kapan mereka butuh diperbaiki. Terus ada AI, si pengubah permainan. AI ini yang mengambil lautan data dari semua sensor IoT tadi dan mencari polanya. AI bisa memprediksi kapan sebuah mesin bakal rusak, bahkan sebelum itu terjadi, atau secara instan mencari cara paling efisien untuk menjalankan seluruh lini produksi. Keren kan? Jadi, lompatan terbesar di revolusi 4.0 itu ini. Kita beralih dari sistem yang sekedar otomatis menjadi sistem yang cerdas dan terintegrasi. Disinilah dunia digital dan dunia fisik benar-benar menyatu, menciptakan apa yang sering kita sebut sistem siberfisik. Oke, kita udah bahas keempat revolusi satu persatu.
Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan coba lihat gambaran besarnya. Kira-kira pola apa sih yang bisa kita lihat dari semua ini? Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Coba deh fokus ke kolom transformasi. Kelihatan kan polanya? Dari manual ke mesin, terus ke produksi massal, lanjut ke digital, dan sekarang ke sistem yang cerdas atau intelijen. Setiap revolusi itu nggak menggantikan yang sebelumnya, tapi justru membangun di atasnya, menciptakan lompatan kemampuan yang makin dahsyat. Dan inilah mungkin inti dari semua pembahasan kita. Fokus inovasi itu udah bergeser secara radikal. Dulu, kita berinovasi pada hal-hal yang bisa kita sentuh, mesin dan energi. Kemudian kita beralih ke kode dan otomatisasi. Tapi sekarang, inovasi terbesar justru terjadi di dunia yang nggak kelihatan, yaitu di dalam data, konektivitas, dan kecerdasan. Dari yang berwujud ke yang tak berwujud. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik banget buat direnungkan. Kalau mesin uap itu mendefinisikan era pertama, dan data mendefinisikan era kita saat ini, kira-kira apa ya yang akan menjadi pendorong revolusi berikutnya? Sesuatu yang patut kita pikirkan bersama.